Selamat sore, selamat berjumpa kembali sahabat Merkuri, sahabat YouTube di rumah UMKM kita. Dan 1 kali 60 menit ke depan, saya kembali memperkenalkan tamu luar biasa saya. Bukan tamu ya, kalau tamunya yang ini bukan tamu luar biasa. Sahabat luar biasa, Mas. Iya, Freddy Sabang. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, saat ini memang lagi banyak orang yang flu. Iya, karena jaga kondisi lah. ya. Makanya kita siapin lemper-lemper ini Iya. untuk jumlahnya berapa nanti kita bagi 2 ya. Menggoda loh ini, Dok. Sangat. Lebih menggoda lagi untuk kita tahu bagaimana sampai jadi lemper yang kayak begini. Betul. nih. Ya. Sudah fenomenal ini ya. Itu yang akan kita bahas bersama narasumber, dan siapakah narasumber kita? Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pemilik atau salah satu pemilik UMKM ya. Pelaku UMKM. Pelaku UMKM yaitu pemilik dari Vicky Lemper. Vivi Lemper. Vivi Lemper. Nah, di sini nih Pada Vicky-nya ini ada Vicky, Vivi Lemper Vicky. Vicky. Iya. Vicky. Nah, Vicky. beliau ini pada saat pandemi kita kan tahu ya Pak Aldi ya. Itu kan banyak yang bertahan untuk menjadi seorang pelaku UMKM. Berusaha bertahan gitu ya. Bertahan. Namun di era pandemi justru beliau ini malah banyak orderan. Oh gitu. Dan juga bisa dibilang hingga bertahan seperti ini tuh kira-kira kita pengen tahu kiat sukses itu seperti apa gitu loh. Kan menarik ini. Di kalian semua pada merunduk, beliau ini masih tetap berdiri tegak juga masih berusaha untuk bertahan. Menarik ini. Ya, namanya siapa namanya? Kalau yang saya tahu namanya Vivi. Karena namanya panjang. Lebih baik kita tanyakan aja. Iya, ini kalau Mas Freddy Sambang kan L Freddy Sambang ya. Iya. Kalau Mbak Vivi ini nama lengkapnya ya sesuai dengan ini ya, flyer ya. Itu ada Ki-nya. Ki Silviana Bali. DK soalnya. No, DK. Kan ente Surabaya L gitu kan. Kalau saya Lamongan S. Kalau beliau ini dari Bali ternyata. Makanya kita tanyakan aja nama lengkapnya siapa ini. Tapi iya, nama lengkapnya siapa? Mbak Vivi tapi panggilannya ya. Iya, panggilannya Vivi. Nama lengkapnya cukup panjang. Kisah Silviana Diah Kurniawan. Kisah Silviana Diah Kurniawan. Panggilannya Mbak Vivi ya. Kurniawati, sorry. Kurniawan. Loh, babalan loh Kak, Kurniawan Sandi. Barangkali nama orang tuanya, Mas. Adik saya Kurniawan. Iya, makanya dia beliau Diah Kurniawati, panggilan akrabnya Vivi, yang kemudian jadi nama produknya gitu ya, Vivi. Nama produknya Vicky. Vivi Kurniawati. Ya, itu singkatan dari nama sendiri, V-nya Vivi, Ki-nya Kisah itu tadi. Kisah. Namanya ada Kisah, terus adik juga ada Kisah, jadi kayak keluarga gitu. Tapi kalau Singkatan dari nama. kalau produknya namanya ini ya, Vicky Lemper. Vicky Lemper ya. Vicky ya. Vicky ya. Vicky Lemper. Oke. Sudah lama? Cukup lama sebenarnya, ini usahanya orang tua awalnya. Oh iya? Iya. Bertahan ya? Bertahan. Mamah itu ada usaha sejak saya SD ya. SD, terus ini mulai saya kembangkan sendiri itu tahun 2005-2006. Itu saya minta izin sama mama dikembangkan. Terus saya bantu. Iya, untuk promosi. Kalau mulai dari mama Mbak Vivi udah berapa tahun sampai hari ini ya? Lemper Vicky ini, Vicky ya, Vicky Lemper ya. Iya, awalnya bukan lemper sih. Iya, fokusnya kita nggak lemper, catering ya. Nama awalnya Anugrah Catering. Itu yang mama handle. Terus saya lihat mama itu bikin lempernya ini enak gitu loh. Jadi terus saya juga pengennya fokus aja di satu, tapi yang bisa masuk di semua momen ya. Mau duka, mau suka atau apa itu ada, bisa masuk gitu. Ya udah, ini yang kita pilih gitu. Iya. By the way, kalau catering, Anugrah Catering ya, itu masih ada. Mama masih menjalankan bisnis ini atau udah mulai retired, pensiun gitu? tetap menjalankan, masih tapi ada ya? difokuskan di lemper ini gitu. Oh. Cuman kalau ada yang pesan kan pelanggan lama, huh? Iya pelanggan lama kan kalau tahu kita terima semua
jenis masakan, terus kue. Nah itu mereka calling, Mbak mau pesan ini ya. Kita masih bisa, selama masih bisa kita handle gitu. Oke, berarti secara tidak langsung Anugerah Catering itu bermetamorfosa jadi Lemper Vicky ini ya. Difokuskan ke meskipun satu produk. untuk pelanggan-pelanggan lama kalau masih pingin di luar lemper masakan Nusantara masih bisa ya. Masih bisa ya. Tumpeng juga enggak? Iya, tumpeng urap yang paling sering di order tumpeng urap komplit itu biasanya untuk ini ya selamatan bacaan, gitu ya. Iya, selamatan. Iya. Naik kuda-kuda ya, naikkan kuda-kuda. Lah ini kalau ready mau naik odong. mau naikkan Selamatan bangun rumah lah. bangun rumah. Itu urap-urap ya. Iya, urap-urap. Kalau ready naik kuda-kuda. Nah itu. Apa tumpengnya? Kuda mini. Urap-urapnya Indomie. Loh kok. Iya. Tapi menarik ya Mas Freddy ya. Sudah tahun berapa Mbak Mama mau mulai? lama ya? Saya SD berarti 96 ya, sekitar itu 96 ya. Sekarang sudah 23. Wih. Ya. Cukup lama. Cukup lama dan eksis. Hobi masak Mama. Masak ya. Iya, suka masak gitu loh. Iya. Sekalian dijual lah gitu. Dijual. Oke. Berarti ini ibaratnya memang sekarang fokusnya ke lemper ya. Tapi selain lemper di depan ini saya lihat juga ada. Oh iya, ini ada juga ya. Dimsum ya. Dimsum. Ini siomay. Oh, siomay. Siomay. Ini keluar waktu masa pandemi. Masa pandemi. Nah, ini loh. Iya, waktu masa pandemi ini malah keluar karena waktu itu pesanan lemper kan otomatis menurun kan. Awal-awal pandemi kan yang kita tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada ini. Ya, kita juga kena dampaknya gitu loh. Jadi pesanan lemper menurun. Nah, di situ akhirnya putar otak gimana kita bisa tetap eksis, tetap bisa ada pemasukan juga gitu, terus tapi juga tidak memberatkan customer ya, pembeli gitu loh. Ya, kalau lemper ini kan snack aja ya. Kita mikirnya yang bisa snack juga bisa untuk lauk gitu. Terus bisa di frozen, kita bisa kirim juga dalam kondisi frozen. Lemper pun juga frozen tapi biasanya kiriman untuk keluar kota. Kalau dalam kota, dalam kota fresh gitu. Iya. Kalau ketan di frozen agak dalam tanda petik agak mengkhawatirkan ya. Sudah pernah coba kita di frozen terus dipanaskan, panasin nggak lagi ada gitu perubahan. Nggak masalah kalau ya? dikukus nggak ada masalah. Kalau dikukus memang agak agak lemes gitu ya, lebih lemes dari tekstur yang sebelumnya. Tapi kebanyakan customer yang bawa ke luar negeri itu mereka di microwave. Oh, di microwave. Kalau digoreng, iya. Oh, digoreng. Kayak jadah. Jadi itu saya belum pernah coba, tapi itu info dari customer yang bawa sampai ke luar negeri. Luar biasa, ini bisa jadi lemper, bisa jadi jada ini ya. Digoreng. Tetel itu loh, tetel ayo kan tetel namanya. Oh alah. Tinggal kopinya belum. Tapi ini tinggal kopinya belum. Oh iya, nanti ada di tempat saya. Tapi inilah kehebatan Indonesia gitu ya. Bisa luar biasa. Dan hari ini tema kita ya Mas Freddy adalah mengajak sahabat-sahabat Merkuri semua, terutama Anda para pelaku UMKM untuk tidak mudah menyerah. Betul. Yuk kita belajar dari Mbak Vivi bagaimana kemudian di kala pandemi itu tetap eksis meskipun tadi secara jujur diakui ya Mbak Vivi ya bahwa lempernya ada penurunan. Ini kan ya, penurunan pesanan. Tetapi kemudian jiwa entrepreneurnya itu nggak berhenti, muncullah yang berikut ini. Dan ini sampai sekarang dua-duanya laku ya. Jalan, malah luar biasa jalan, iya. Sementara memang Mbak Vivi cuman siomay, ayam ya ini ya? Ayam campur udang sedikit. Ada ayam, ada udang. Boleh orang pilih dua itu berarti ya? Enggak, jadi campur. Satu. Oh, campur. Iya, campur. Cuma satu jenis aja. Satu jenis, lempernya satu. Memang cuma dua produk yang memang spesifik. Banyak isiannya. Banyak varian. Ya, ayam ori, ayam pedas, terus tuna ori, tuna pedas, daging ori, daging pedas. Oh, sementara jadi sudah cukup banyak ya. Oke. Berarti lemper ini pertama kali di handle secara
profesional. Secara profesional, secara diseriusi itu tahun berapa Mbak? 2006. Iya, 2005 2006 sekitar 2005 2006. Sekarang udah 23. Cukup lama ya. Iya, Kurang lebih 17 tahunan. 17 tahun lemper ini ya. Lumayan 18 tahun 17 tahunan. Masih bisa dimakan tuh ini? Oh, enggak. Oh, yang bukan. itu bukan daminya. Oh, bukan. Tak kira ini lemper yang pertama kali dibikin 17 tahun yang lalu, bukan ya? Nanti ganti topping. Topping jamur. Ya. Tapi saya tertarik untuk mendalami begini. Banyak dari pelaku-pelaku UMKM itu yang kemudian atau bukan pelaku UMKM saja, tapi para pebisnis kuliner itu ada yang beranggapan begini. Bikin aja varian yang banyak. Maksudnya banyak varian, bukan cuman ini ya, tapi varian produknya banyak. Biar kalau nggak laku ini dapat ini. Tetapi kalau Mbak Vivi kayaknya beda visi ya. Artinya Mbak Vivi lebih fokus. Malah maunya kitanya mau fokus aja fokus di gitu. satu, dan itu biar ini ya, kita bisa jaga kualitas. Nah itu dia. Sama punya kas. Jadi kalau mau pesan lemper ayam ori atau apa ke Vivi katanya gitu kan ya. Apakah memang itu jadi pertimbangan Mbak Vivi? Cerita dong gimana waktu awalnya itu? Kan semua dipesan catering ya, semua pesanan masakan kita terima gitu loh. Tapi kita ngerasanya lelah ya. Karena kan capek ya. Iya, capek. Jadi banyak menu banyak aneka menu itu. Tapi karena kita suka masak jadi ya fun aja, enjoy aja. Cuman memang lebih yaitu tadi mikir ke kualitas. Sama hemat tenaga lah ya istilahnya gitu, hemat waktu segala macam. Itu kita fokuskan ke satu produk lain kita tetap terima, tapi tidak difokuskan di sana gitu. Jadi kita fokuskan di lemper ini aja gitu. Ya. Perlu batasan juga ini. Tidak difokuskan itu artinya memang tidak dipromo ya. Produk-produk yang lain itu hanya untuk menyambung silaturahmi dengan pelanggan-pelanggan lama. Betul, tidak gitu dipromo atau dipromo saat kita buka PO. Kalau buka PO itu pelanggan sukanya banyak pilihan dalam satu sekali. Itu karena mungkin ada pelanggan yang mikir bea ongkir itu. Jadi sekali kirim sekalian lah order yang lain, ada minuman, ada snack, ada lauk pauk gitu. Ya. Sampai hari ini so far based on online ya, atau Mbak online aja. Vivi ini, lemper Vicky ini juga titipin di mana-mana gitu? Enggak. Kita enggak titip, online aja. Ya? Itu aja sudah kewalahan ya. Ampun ya. Kewalahan sih enggak, cuman ya sudah terasa gitu. Sudah cukup terasa. Gemeter lah tangan ya. Karena bikin lemper itu soalnya kayak seperti contohnya kematian ya di Adiasa atau tempat lain, tapi paling sering Adiasa itu kalau sekali pesan langsung Mbak 200, minta tolong besok langsung dikirim ya jam 4 harus sampai on time gitu. Kalau nggak gitu jam 4 sore, pagi. Jam 4 sore. Oh, pagi. Sore. Cari ketannya. Adangnya jam piro iku? Ready ngawur. Kalau nggak gitu pesan pagi-pagi buka gitu, kirim WA, Mbak nanti sore sampai di Adiasa jam sekian ya. Sekian ratus lemper itu yang nggak pernah sedikit kalau Adiasa pesan. Jadi ya langsung 200 100 sih. Iya. Minim 100 aja. Minim 100 ya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan Mas Freddy ya. Kita break dulu ke iklan ya. Siap. Sambil lihat-lihat dulu, jangan dimakan. Diincip boleh dong. Nanti aja kalau sudah selesai boleh ya. Kita ke iklan dulu sahabat. Yo, Anda yang mau sharing-sharing dengan Mbak Vivi silakan. Mau pesen juga nanti kita pasti akan kasih tahu cara pesennya gimana. Terus kemudian nomornya yang bisa Anda hubungi kalau mau telepon di 0315620096 atau melalui WhatsApp. Berapa nomornya WhatsApp? Ingat enggak? Saya lupa. Freddy ini yang diingat lemper doa. Tergoda ini. Oh, tergoda ya, sudah ya. Iya. Atau kita selesaikan sekarang dah. Talk show-nya ya. Betul. Janganlah. 0817300096 ya. Silakan untuk Anda manfaatkan nomor itu. Dan ternyata bukan cuma Freddy loh, bikin lemper ini juga ditimbang. Betul. Masing-masing ini. Kayak di posyandu. Loh kok Mbak Vivi ketawa? Emang kenapa Mbak? Kayak body shaming. Oh enggak lah. Biasa sih ini. Kan ini udah biasa. Kalau sama-sama gendutnya enggak apa-apa. Sama bertiga sama ya.
Kita ini berbobot semua, luar biasa gitu Penggede ya. gitu. Pembesar. Iya. Mbak Vivi dalam mengerjakan sehari-hari pesanan ini dibantu karyawan berapa orang? Enggak, berdua aja sama Masih ngatasi ya? Masih. Luar masih, biasa 200 ya. pun masih bisa. 200 masih bisa Iya, berdua ya? 300 juga masih bisa. 300 masih bisa, Masih gila. bisa. Nanti kecuali kalau customer itu minta tenggat waktu ya, harus sekian selesai. Baru kayak Adiasa bantu. itu baru kita panggil Orang-orang iya, sekitar tenaga, gitu ya? tenaga bantu. Iya, Ya, betul. outsourcing ya? Iya, betul. Sourcing, padat karya. Ya, padat karya betul. Betul, memaksimalkan MBR yang ada di sekitar Betul, rumahan gitu wilayah. kan. Ya. Orang kalau mau kepoin Vicky Lemper ini Ada di mana ini? ada di mana? Di IG Maksudnya kan? alamat IG-nya apa? IG-nya Lemper Veki. Lemper Vicky ya? Iya. Facebook-nya ada Vivi Lemper Veki. Vivi Lemper Vicky. Iya, Vivi Lemper Veki. Nah ini. Ya. IG-nya Lemper Vicky. Iya, @Lemper Veki HA. Kalau FB-nya Vivi Lemper Lemper. Vicky. FB-nya Vivi Lemper Vicky. Vicky. Iya. Oke. Atau Lemper Veki gitu aja nanti pasti keluar. Muncul Ya, ya. Lemper Vicky udah keluar ya. Iya, Oke. muncul. Baik, dan apa namanya? Pesanan itu ada minimal nggak? Minimalnya nggak? Order. Kalau waktu nggak ada barengan pesanan yang lain, minim 25 biji kita layanin. Selayanin, Iya, dilayanin ya. Dan ada ongkir. ongkir ada. Soalnya kan pakai jasa kurir ya, nggak dikirim, nggak saya kirim sendiri. Oh, nggak kirim sendiri ya. Kecuali yang dekat-dekat area rumah, dekat rumah, itu biasanya free ongkir karena saya bisa kirim sendiri. Gitu. Oke, barangkali ada yang menanyakan atau ingin tahu Iya. kalau dekat-dekat rumah itu rumahnya di mana? Daerah mana produksinya Tuh, kan ya? rumah produksinya di mana? Rumah produksi produksi. di Ketintang Madya. Di Ketintang Madya. Jadi radius berapa kilo dari sana? Mungkin sampai 5 kilo atau enggak? 2 kilo? Nggak sampai. 2 kiloan ya, 2 sekitar aja. kiloan di radius 2 kiloan dari tempat Ketintang. Ketintang Madya tempat produksinya Ya. itu Free ongkir. free ongkir. Kalau saya Kalau- pas free juga senggang. Jadi kalau pas Ada nggak barengan sempat, ya? Iya, pas pesanannya banyak full nggak sempat kirim, pakai tenaga kurir. Pakai kurir juga gitu ya. Iya. Oke. Yang paling jauh atau yang paling spektakuler gitu. Sampai udah kemana ada ini? berapa pesanan dan kemana? Customer dari sini Surabaya tapi dibawa ke Swiss. Oh, Switzerland, oke. ya, Swiss. Dibawa ke sana, terus Singapura juga ada dibawa. Jadi bawa yang Iya. frozen ya, Botol-botol. itu frozen ya. Frozen. Oke. Beliau frozenkan sendiri. Jadi pesannya fresh. Oh, pesannya Iya, fresh. terus beliau deep frozen sendiri di freezer beliau gitu. Terus beliau bawa terbang ke sana. Oke. Nah, ini kan basicnya online ya. Iya. Mungkin orang nggak punya acara atau belum punya agenda, tapi kangen pengen Makan. Nah, kalau lempernya. misalnya Nggak saya sama bikin. Freddy Nggak lagi bikin gitu. 2 orang pesen 25 cukup, nggak apa-apa. Kamu 12 cukup nggak? Cukup lah. Cukup kan? Mukok lah. Sampai malam nggak makan. Tapi kalau misalnya mau sebiji 2 biji gitu, Bisa gimana? tetap dilayani. Nanti kita carikan barengannya gitu yang mau ya. pesan pasti ada. Iya. Pasti ada, Tapi pasti ya ada ya. pastilah berat di Ya, nanti ongkirnya. saya PM masing-masing ini ada barengan, mungkin mau join. Gitu. Oke, ya. Tapi kok Bisa pesen satu kok rugi kayaknya. Ya enggak maksudnya. Emang ada. Maksudnya Fred Ada enggak? ya? Ada. Ada ya? Ada. Ada ya? Tapi semua rasa. Wah. Jadi ayam Oh, ori, satu-satu. ayam pedas, tuna pedas, daging ori, daging pedas. Berarti berapa itu? 5, 6? 6. 6 varian ya. Lemper Iya. ini ada 6 varian sahabat Merkuri, harganya di kisaran 7 sampai 10. Betul. Ya, yang ori berapa tadi? Yang untuk ayam dan tuna, baik ori maupun pedas itu 7.000. 7.000. Yang sapi 10.000. 10.000. Ya, ori atau pedas. Ori atau pedas. Iya. Jadi ini memang buat sahabat Merkuri UMKM ya. Ini size-nya ini cukup besar juga ya kalau Iya. dari ukuran lemper normal ya. Iya.
Untuk size ada yang kecil, biasanya ini untuk snack box. Kalau nggak gitu untuk hajatan, pesannya juga lebih dari 50. Lebih dari 50? Iya, soalnya karena untuk hajatan ya. Tertentu itu 4.500. Nah. Itu size-nya lebih kecil. Oh, bisa custom ya, Custom. bisa. Tapi itu sesuai hanya dengan lemper ayam ori aja. ayam ori aja. Dan untuk pesanan sejumlah minimal ada minimal ordernya ya kalau untuk Ya, yang. tetap 25 nggak apa-apa kita. 25 boleh ya? Bisa layanin, iya. Oke. Tadi kamu nggak nanya, Fred. Iya. Tuna itu tuna apa gitu? Ikan. Oh, Saya nggak mau nanya. tak bikin tuna daksa kayak apa? Enggak. Pak Aldi. Favoritnya Iya. Mas Freddy. Saya seneng sama Freddy itu. Kalau Iya. Freddy nggak kesini itu Iya. tuh rasanya hidup ini sepi. Ditanyain mesti traveling kemana-mana, jangan Ya, dong. enggak loh, enggak kan saya cuma nanya tuna itu apa, tuna daksa, tuna ini. Iya. Ikan tuna, Fred. Iya, Ikan tuna. tuna. Oke. Wes kamu gantian nanya, biar saya enggak kemana-mana. Nah, gini kan ibaratnya kan kayak lemper gini ya. Kan pasti buatnya nggak setiap hari kan ya. Enggak setiap hari. Nah, Kalau apakah ada pesanan juga ada varian mungkin bikin di luar lemper apa aja selain ini sama somai? Siomay. Banyak, ada buntil itu juga best Oh, seller. buntil sukanya Pak Aldi. Ya, Buntil ya? Buntil Iya. itu sudah mulai langka dan kebetulan saya punya oma itu resepnya juga Jos. jos ya. Oh, Terus apa? itu Memang yang dari keluarga ini ya, apa namanya? iya semua suka Suka masak. kuliner. Suka Iya. kuliner, Dan suka jago masak. masak. Iya itu loh. Berarti Vivi udah generasi ketiga ya. Iya. Dari Oma, Oma, Ibu, Mama, Mama. Iya. Mbak Vivi. Iya. Oh. Dari oma itu ada apa ini namanya? Yang madu mongso. Madu susahnya mongso. bilang. Tuh, Iya, iya enak madu itu. mongso. Itu juga biasanya kalau beli di tempat Kok enggak lain bawa kadang madu mongso tadi? belum Sukanya Pak, produksi biasanya. sukanya Pak Aldi. Bisa. Nanti produksinya ini waktu puasa. Ramadanan ya. Puasa ya, Ramadan. waktu puasa itu kita Ingetin ya mulai kita beli ya. produksi. Oh, siap. Boleh. Loh, beli satu gratis satu tapi. Beli madu mongso dapatnya somai. Oh, jangan bandar mati ya. Oh, jadi madu mongso juga. Ya, Oke. madu mongso, buntil itu, terus apa namanya, banyak sih macam-macam sus, kue-kue basah. Itu kalau kue kering sudah nggak terima lagi, nggak difokuskan ke sana. Dulu pernah terima kue-kue kering, kastengel. Nah, Ini mau lebaran juga enggak konsen ke sana. iya enggak. Enggak ya, memang bukan. Dan ini penting ya, nak. Mungkin kebetulan Mbak Vivi ngomong, saya jadi bisa nanyakan. Mungkin ini jadi pelajaran. Jangan aji mumpung ya. Iya. Kalau memang bukan rezekinya dan kita memang bukan jago banget di situ, bisa gitu ya. Bisa. Iya. Kalau tangannya jago masak pasti bikin apa aja bisa gitu ya. Tapi kalau enggak memang benar-benar jago, mending konsentrasi ke yang jago itu supaya menjadi lebih besar Lebih gitu besar ya. ya, lebih difokuskan ke Memang situ. begitu ya? Iya, Itu ya? pengennya seperti itu gitu loh, difokuskan ke situ. Kan awalnya nggak langsung ada 6 varian isian itu tadi. Awalnya kan hanya apa yang ayam ori aja. Iya, Nah, karena iya. difokuskan akhirnya bisa keluar ayam pedas, tuna ori, tuna pedas, terus apa daging sapi ori pedas. Tuna itu ini gara-gara sering ke awalnya ini ya, karena nggak suka ikan. Oh, Jadi awalnya nggak suka ikan. bayangannya ini pasti amis gitu. Tapi Pasti waktu nggak enak gitu ya. Iya, waktu ke Sulawesi kan ada lalampa di sana ya. Itu isiannya kan tuna. Makan kok enak ya gitu loh. Oh iya, Terus akhirnya- kalau di Sulawesi Selatan, tapi semua Sulawesi ya. Iya, semua itu ada. Ikan-ikanan. ikan-ikanan. Ya itu terus akhirnya ya udah dicoba aja ke tuna juga gitu. Terus masuk. Kalau proses sendiri apa namanya pasti lewat uji coba dong ya. Iya, betul. Terus yang jadi apa namanya kelinci percobanya siapa? Keluarga sendiri Keluarga atau sendiri sama teman-teman. sama teman-teman ya? Jadi teman-teman tuh kebanyakan sih keluarga. Ada adik sepupu awalnya masuk tinggal Oh, di gitu. rumah, awal-awal kurus keluar dari rumah. Oh, gemuk ya. Oke. Fred, Ngikut. ini peluang baru buat kita, Fred. Iya. Kita cari kos sebelah sana gimana? Gak usah kos. Kita daftar aja. Buka Nanti kita untuk- tanya nomornya. Mbak, saya apa namanya pengen mendaftar sebagai keluarga. Iya, atau enggak Khusus untuk tes food. sebagai QC-nya kita. QC. QC, boleh. Kalau Alusnya. kalau iya alusnya itu. Kalau di bahasamu apa namanya? Kurator. Kurator. Wow, biar keren gitu loh. Kurator, lemper. Ya. Oke. Sebentar.
saya tak bagi waktu dengan ini aja. Ada Ibu Kurnia di WhatsApp ya, saya terima dari teman-teman di Posko. Bagaimana menyiasati supaya rasa masakan tidak berubah? Karena kan dulu yang masak atau produksi itu Mama, sekarang Mbak Vivi bantu handle. Apa rahasianya? Kadang-kadang kan memang ini pertanyaan luar biasa dari Ibu Kurnia, karena kan biasanya perubahan tangan beda gitu, anak aja beda ya, anak sama ibu sama anak aja beda. Sama, Terus gimana Mbak Vivi transfer of taste-nya itu? Ini kita semua ditimbang sih. Jadi untuk bumbu tetap ini terus sama. Terus untuk rasa biar tetap sama itu sama Mama nggak dilepas langsung. Jadi tetap diawasi ikut, QC-nya. Kurang ini. Meskipun Mbak Vivi udah mulai lebih banyak dilibatkan ya, supaya bisa terjadi transfer of apa tadi itu resepi. Iya, betul, gitu ya. Betul, iya. Jadi peranan Mama masih tetap sebagai QC-nya ya? Masih ini juga masih ikut handle belanja apa semua. Iya, karena kita cuma berdua aja, nggak ada yang lain. Gitu. Kalau banyak baru ambil tenaga dari ini. Dari luar. Iya. Nah, kalau itu saya nggak daftar. Kalau test food tadi supaya Mbak Vivi saya daftar. Kalau ada rencana mau bikin varian baru, hubungin kami gitu. Biasanya Ramadan gini banyak hampers. Kita jadi QC-nya ya. Oh iya, boleh. Oke, jadi itu ya, itu strateginya dan terbukti ya, memang pelanggan nggak ada yang komplain. Mbak kok beda rasanya, Mbak kok ini? Kalau ups and downs kan pasti ada ya, kadang-kala meskipun sudah ditimbang atau apa pasti ada. Cuman biasanya Mbak kemanisan gitu aja. Gitu ya, artinya sesuatu yang masih bisa ditoleransi lah. Ini kan mesin aja bisa error, apalagi tangan dan ini kan selera gitu ya, susah ya. Itu Bu Kurnia, kalau misalnya mau diturunkan ke anaknya kemampuannya, saya harap Bu Kurnia juga punya kemampuan untuk diturunkan ke anaknya, jangan ragu-ragu ya. Betul. Yang penting itu apa istilahnya Fred, harus ada pendampingan gitu ya Fred ya. Ada mendampingi, karena gini, kalau sudah turun ke generasinya itu memang resep sama, tapi kalau dibiarkan nanti nggak ada yang kontrol gitu loh. Nggak ada yang kontrol. Nggak ada ya. konsistensi. Pengalamanmu kayak begitu ya, mendidik teman-teman UMKM. Betul, ya? Seperti itu. Meskipun sudah turun temurun, tapi kalau nggak pernah didamping, nggak pernah ada yang kurasi, yang tahu kan juga kita sendiri gitu loh. Dari Mbak Vivi kan juga gitu ya. Masih sampai sekarang kan juga didamping sama mamanya ya. Masih. Cuman beberapa masakan seperti kan kita ada lauk juga, paru pedas. Paru pedas. Ayam rempah. Nah, itu semua total saya. Jadi Mama nggak mau ikut campur. Sekarang ada produk-produk yang memang pure, itu Mbak Vivi yang meraciknya. Sampai kemudian Mama jadi QC-nya kali ya. Bagian icip-icip. Mama icip-icip. Oh ini kurang asin. Oh ini kurang ini. Itu. Baru. Nah nanti kalau buka daftar icip-icip itu loh Mbak yang perlu dia ini kan ya. Ya pokok pengen pengen icip-icip ya. Gak sama Mbak Yanti. Nanti ikut Ayan. Mbak Yanti itu ada di operator, gak kelihatan di kamar. Ikut kamu? Ikut. Enggak. Takut gemuk dia. Kalau aku bebas. Los. Iya los. Oke, hari ini kan kita pengen belajar sebelum ke pertanyaan yang berikutnya. Kita pengen belajar juga bagaimana kemudian bertahan di era pandemi. Betul. Bukan cuman menyiapkan kiat-kiat untuk kemudian sampai ke produk siomay ayam udang ini, tetapi kan kemudian menyiapkan mental ya. Betul. Cerita dong waktu itu bagaimana seberapa dampaknya turunnya gitu ya. Betul. Luar biasa terasa karena waktu itu benar-benar kan ada peraturan dari pemerintah tidak PPKM boleh, itu ya? Iya, nggak boleh ada kegiatan sama sekali. Oh iya itu. Jadi benar-benar kayak berhenti, nggak ada pesanan, terus orang juga mau keluar takut, mau belanja juga. Saya sendiri mau belanja keluar juga takut. Gitu. Bahan baku juga ya. Iya, cari bahan bakunya juga. Sulit ya? Sulit sih enggak, pasar masih ada, cuman kitanya yang takut sendiri. Unsecure. Iya gitu. Nah akhirnya keluar siomay ini gitu loh. Siomay ini juga sekarang variannya sudah macam-macam, sudah dikembangkan.
awalnya keluar juga sederhana aja seperti ini gitu. Sekarang ada yang pedas, ada yang pakai dibalut sama sayur, biasanya kan pakai kubis ya. Kalau kami nggak pakai kubis, kita pakai sawi putih. Soalnya kubis biasanya bikin basi, gampang basi. Bukan, kembung ya. Beberapa orang yang kena yang asam lambungnya bermasalah. Sawi putih masih aman ya, saya aman. rasa itu. Ya, kita pakai itu gitu. Terus sama untuk yang nggak makan tepung bisa pesan yang tanpa tepung itu. Oh, ada. Ya, terus sausnya kita pakai saus kacang. Itu tanpa gula, semua tanpa gula yang khusus untuk diet, menghindari tepung. Gluten free. Iya, gluten. Tapi ketika benar-benar kenceng-kencengnya COVID itu memang praktis nggak jualan ya? Awal-awalnya iya, praktis tidak jualan. Tapi ya? karena terus mikir ya, kalau ini Diem gini diri. terus diem nggak ada pemasukan, nanti kita nggak bisa bergerak ya, stres juga, terus nggak bisa bergerak lagi karena kan kalau UMKM dananya itu kan harus muter. Iya, betul. Nah itu terus akhirnya mikir ya ini gitu loh, siomay ini keluar, siomay ini awalnya pun nggak langsung rasa jadi settle gitu, enggak ya, kita uji coba terus, juga ya. Akhirnya ketemu rasa yang kita bisa jual. Gitu. Kalau sekarang misalnya head to head begitu, tetap lempernya yang leader atau Siomaynya? Tetap lemper. Oh, lemper yang lebih banyak ya. Kalau siomay ini dijual per biji atau per pack? Ya, kita pakai kemasan Mika itu satu ya? Mika. Ini isi berapa ini? Ini yang mini. Ini isinya segini ini mini ya? Satu pack itu biasanya isi 10 biji. Oh, ini 10 masa, Mbak? Ini lebih dari 10. Oh. Buat icip-icip. Loh, kiri kan enggak enak ya. Ya apa, kamu berapa? Kalau buat nasi. Oh, tahu gini tadi lah. Ada di rumah. Mama jikir. Ini yang mini. Oh, isi 10? Iya, isi 10. Ada yang agak besar. Kemasannya segini nggak? Lebih kecil ya berarti ya ininya ya? Iya. Namanya? Iya. Packagingnya lebih kecil. Isi 10. Berapa harganya? Untuk yang mini 15.000. 15.000 isi 10. Isi 10. Okay. Untuk yang besar 25.000. Gitu. Besar isi berapa? Sama 10. Isi 10. Oh, ukurannya gede. Ya, yang aja lebih besar. Yang kecil 15.000. Iya. Yang gede 25.000. 25.000 isi 10. Iya. Ukurannya lebih besar. Make sense lah ya harganya ya. Iya, 1.500 per piece. Saking kita kemecer tok nggak bisa ngerasakan ya, karena harga dibandingkan rasa kan nanti akan terkalibrasi gitu ya. Betul. Murah apa enggaknya gitu ya. Oke, kita ke iklan dulu kalau begitu. Kita masih dengan produk yang namanya Vivi lemper. Lemper Vicky. Lemper Vicky. Iya. Atau Vicky. Ya, lemper Vicky yang Itu saya tuh ngelihat apa namanya IG-nya apa yo? Lemper Vicky. Lemper Vicky. Kalau Facebooknya Vivi lemper Vicky. Lemper Vicky gitu aja keluar. Lemper Vicky juga Iya. keluar. Oke, nanti silakan hadiahnya ambil di posko ya. Ya. Sudah bisa menyebut dengan baik dan Betul. benar. Oke, baik. Kita ke Bu Susanti. Apa strategi pemasaran dari dulu sampai sekarang yang masih dilakukan? Apa tipsnya bagi pelaku UMKM yang baru mengawali usaha? Monggo, Mbak Vivi. Strategi pemasarannya kita nggak punya yang khusus ya. Pokoknya tetap eksis aja di sosial media gitu Eksis aja. di sosial media itu penting banget ya, Mbak ya. Iya, Penting banget ya. Semua sosial media, WhatsApp, Facebook, IG itu tetap eksis. Eksis itu dalam pengertian Nggak harus kita posting produk kita, kita share kita hari ini masak apa gitu, atau share resep atau apa gitu. Jadi jadi nggak melulu jualan-jualan doang gitu ya, enggak ya? Iya. Jadi Orang bisa boring juga ya? Iya betul, ada interaksi sama pelanggan juga, customer gitu kan, lebih apa ya, kalau kita dekat dengan customer kan enak gitu. Customer pesan ke kita juga, nanti ngobrolnya juga enak gitu. Apalagi kalau bikin story kan mesti customer gak tanya ya, Mbak bikin apa ya? Iya, kadang juga lucu-lucuan gitu aja. Nanti pasti ada customer yang ikut komen gitu loh, ikut ketawa ngomenin meskipun tuh di WhatsApp gitu, pasti inbox gitu. Oke. Jadi mengikat. Berarti dengan customer punya grup WA sendiri juga? Nggak ada grup WA khusus, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi WA saya yang saya pakai untuk jualan itu aja gitu. Oh, jadi nggak perlu di grup-grupin gitu ya? Nggak, jadi so far ya Bu Susanti yang dilakukan Mbak
Vivi ini sederhana aja ya, yang penting sederhana konsisten gitu ya. Eksis. Eksis. Dan ya itu berdoa ya kan? Iya betul. Iya dong. Betul. Berdoa dan berusaha. Kalau di media sosialnya dipisah antara yang pribadi atau yang dagang? Oh betul, dipisah. Oh, dipisah. Harus dipisah. Harus dipisah ya? Awal ya harus dipisah. Itu. Alasannya apa? Alasannya yang kalau pribadi kan saya postingnya foto-foto pribadi keluarga, kegiatan sama keluarga, itu aja. Jadi kalau jualan ya khusus jualan terus supaya, sama saya bagi resep supaya orang lebih mudah mengenali ini akun bisnis nih, gitu kan. Iya. Kalau ditanya tips sama Mbak Susanti terutama untuk membantu sahabat-sahabat UMKM yang baru mengawali usaha, mungkin bisa cerita tentang bagaimana yang tadi kita sudah sempat bahas ya, bagaimana ketika pandemi, bagaimana mengembangkan produk, bagaimana juga mempromosikan. Monggo silakan, tips-tipsnya apa? Iya, kalau saya sih sejauh ini jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah bosan, berhenti belajar, terus tanya-tanya ke orang yang lebih tahu ya, lebih paham. Jadi terus coba-coba produk orang lain, jadi kita tahu kelemahan produk kita di sini, kurangnya di sini, bisa dibilang perbandingan ya. Jadi kita tahu ini lo laris, kok bisa laris? Kenapa dia laris gitu kan? Jangan-jangan kemasannya bagus, rasanya enak gitu ya. Betul. Nah itu, jadi jangan pernah menyerah aja. Situasinya seperti apa, kita kan percaya ya segala sesuatu yang terjadi itu ada masanya gitu aja. Jadi mau susah kayak pandemi, masa-masa susah, terus nanti pasti pandemi itu hilang lah, akan berlalu gitu loh. Jadi apapun situasinya tetap berusaha, tetap mau belajar, terus bertanya juga, gitu, cari-cari tahu, cari-cari info, itu aja sih sederhana seperti itu. Ya, apa yang barusan disampaikan oleh Mbak Vivi ini sesuatu yang menginspirasi. Tapi banyak orang bilang, wah ini kalau orang Jawa bilang ini segojangan. Artinya sesuatu yang sudah biasa saja. Tapi faktanya tidak banyak orang yang bisa menjalani itu ya. Benar ya Mbak Vivi ya? Artinya konsisten. Kemudian ya kalau lagi terpuruk, berusaha terus, itu kan nggak gampang juga. Banyak orang yang kemudian menyerah. Bahkan mungkin ketika mereka bertahan sedikit saja, mereka sudah akan sampai pada pintu yang wow keren, cuman karena mereka udah nyerah duluan. Iya. Kita tanya ke pakar Feng Shui, loh apa hubungannya? Bagaimana menurut Pak Freddy Sambang? Jadi gini, memang sih kalau di dalam kayak seperti ini kan di era pandemi kan banyak orang yang kita bilang ke the power of kepepet. Power of kepepet ya? Iya, kembali kebanyakan UMKM kayak begitu ya? Betul, karena apa? Ketika kayak Mbak Vivi tadi kan ambil contohnya kayak lemper tadi ya, karena memang orderan nggak banyak yang turun. Pasti kan dari Mbak Vivi juga berpikir apa ya yang kira-kira bisa saya buat yang baru, cari referensi kayak tadi dia mencari bisa kayak buat contoh snack, bisa buat lauk. Nah akhirnya apa muncul kayak siomay. Nah dari situ kan yang namanya UMKM harus atau dihitungnya seperti itu, jadi nggak cepat puas, tidak cepat menyerah. Karena apa? Kalau mau belajar tuh banyak. Mau bikin apa? Kalau basicnya Mbak Vivi adalah bikin kue, pasti bikin apapun pasti juga bisa karena basicnya sudah punya pengalaman di situ. Iya. Nah, ini kalau misalnya ada yang menanyakan Pak Dimas ini bisa jawab nggak? Kenapa pilihnya lemper bukan yang lain? Nah, itu tadi kembali saya mikirnya ke kue atau makanan yang bisa diterima di banyak kalangan dan masuk di semua momen. Jadi mau duka, mau suka, itu bisa masuk. Jadi di pernikahan bisa, di kematian itu ada juga bisa masuk itu. Tapi yang benar ya, kita nggak pernah kepikiran seperti yang Mbak Vivi bilang ya. Lemper ini memang adaptif ya. Dari yang muda, saya punya pelanggan paling muda itu usia belum ada 1 tahun, itu anaknya rekan sendiri, teman sendiri, itu suka sekali sama lempernya. Jadi mesti pesen dan dia pasti habis 1 itu gitu. Jadi masuk ke semua kalangan, mulai dari yang anak-anak sampai yang berusia lanjut. Iya. Ini termasuk lemper ini multi acara. Mulai sunatan ada lemper, mulai lahiran ada lemper, iya. ada lemper. Betul. Sehingga kematian yang di Pesama Riasa juga ada lemper ya. Juga. By the way, Mas Freddy udah pernah nyobain belum? Sudah sering. Loh. Termasuk tunanya yang belum. Tuna, saya nggak bisa tuna. Pelanggar, kamu ini
Kok nggak ngajak aku berarti waktu itu nggak kenal ya kita ya? Belum. Belum ya, ya. Pak Dimas itu pilihan reasonnya kenapa kemudian pilihannya jatuh pada lemper bukan pada yang lain. Oke, kemudian ada Mbak Tiara. Tipsnya dong kakak untuk memulai usaha terutama di bidang kuliner, terutama mendekati Ramadan. Soalnya kan Ramadan banyak yang berburu kuliner kayak takjil. Wah ini. Ada tipsnya nggak? Kalau lemper Vicky kan udah pasti nggak akan bikin kue kering. Iya. Karena fokusnya lebih ke ini. Tips untuk memulai usaha ya. Tips untuk memulai usaha atau mungkin tips untuk usaha musiman ketika mau Ramadan. Ya. Kalau tips untuk memulai usaha kuliner yang pasti harus bisa masak ya. Yang pasti harus bisa masak ya. Asiknya tadi. Iya, kalau kan ada beberapa orang yang kayaknya maksain sekali gitu loh buka kuliner tapi nggak bisa masak, tapi punya dana. Sewa ini ya, apa namanya pakai koki gitu ya, pakai chef gitu ya. Nanti terus ada nggak cocok sama kokinya, akhirnya kokinya cari koki lain. Terus rasanya pasti beda betul. Iya. Yang pasti ya itu tadi harus bisa masak kalau memang dikerjakan sendiri ya UMKM kan dikerjakan sendiri bisa masak. Tapi yang nggak bisa masak pun kalau mau belajar kan gampang sekarang ya, bisa lihat di YouTube di apa TikTok ya. TikTok itu kan ada resep-resep singkat bisa dicontoh. Terus nanti untuk biar settle rasanya kan kita mesti uji coba gitu. Nah untuk QC-nya pilih orang yang memang benar-benar nggak asalkan lidah tiap orang itu berbeda. Ada yang memang bisa menilai, ada yang semua makanan dibilang enak. Itu yang berat. Apa yang enak? Iya. Jadi harus cari yang benar-benar bisa menilai. Iya betul itu. Kalau soal memanfaatkan momentum Ramadan yang pasti akan perputaran uangnya lebih gede. Karena kan orang berburu takjil segala macam. Ada tips nggak atau ada usulan nggak misalnya apa yang menarik untuk dijual di kebanyakan kalau yang selama ini saya tahu orang kan pasti nggak mau masak ya, capek apalagi yang bekerja gitu, ibu rumah tangga yang bekerja pasti cari lauk, sayur lauk itu terus. Seperti kalau lemper ini pasti pesannya untuk dibagikan itu ke masjid atau ke jalan. Nah itu cukup banyak ya yang kayak gitu ya? Iya banyak sudah beberapa booking tanggal itu. Jadi ya itu aja sih yang selama ini saya tahu, saya alami sendiri kebanyakan di lauk sama minuman ya. Itu minuman itu yang suka-suka itu enak. Iya. Kalau kayak apalagi nanti puasaan ini kayaknya cuaca sudah mulai panas nih berarti ya. Iya. Mulai panas minuman jadi tekan rasa sejuk. Iya. Mas Freddy boleh punya usulan karena beliau ini memang penikmat makanan. Untuk Mbak Tiara, kalau mau takjilan jualan apa yang enak ini? Yang pertama bikin aja es kopior. Itu pasti laris. Pasti laris ya di mana-mana. Laris. Karena bikinnya gampang. Hanya pakai yang namanya kayak Nutrijel itu ya. Agar-agar itu es kopior fantasi. Iya, itu sudah laris, nggak usah ribet, banyak murah. Ya kan? Iya, agar-agar. Bikin itu aja, mudah. Ya, Mbak Tiara bikin itu ya. Kalau nggak laku jangan salahkan saya, Freddy aja. Sarannya Mas Freddy. Iya, kan itu yang paling laku itu, Mas. Iya. Oke, itu sambil silakan untuk Anda yang lain yang mau sharing-sharing juga masih ada waktu meskipun sangat pendek sekali. Tapi saya pengen juga tadi belum sempat menggali. Kalau strategi promosinya kayak gimana Mbak? Open PO itu dilakukannya apakah memang setiap hari ada open PO atau seperti apa yang selama ini dilakukan? Seperti apa? Tergantung senggangnya kita aja. Jadi gitu ya? Iya. Wih, keren ya. Kalau duit lagi habis, ini kita bayangin nih. Vivi ngomong sama mamanya, "Mah, entek duit gimana?" Open PO. Oh siap. Gitu ya? Gitu ya. Tuh kan
Kandaan tidak percaya Yang Freddy. 5 miliar kemarin habis, Mas. Iya. Open PO. Open PO. Bikin lemper paling seminggu 2 M. Loh. 2 ember. Gimana? Itu Iya. bercandaannya, ini serius ya? Iya. Oke. Iya, kalau ini aja betul senggang kan saya ini ada kegiatan lain juga di luar keagamaan. Jadi ini kita kerjakan kalau free aja gitu loh. Oh gitu? Jadi, ya kalau nggak ada kegiatan di luar bisa waktunya buka PO itu nggak bisa 1-2 hari, soalnya saya nggak bisa kayak orang lain mungkin hari ini buka PO buat besok, itu saya nggak bisa. Jadi paling nggak beberapa hari sebelumnya untuk prepare gitu, karena Jadi, beberapa menu juga yang beberapa menu. di-share, ya ada minuman sinom kayak gitu, terus makanan nanti ada bisa bandeng presto atau ayam rempah itu tadi, kikil, paru pedas, buntil, macam-macam sih gitu. Apa yang Enak-enak semua ya. Tapi strategi Open PO itu memang lebih menguntungkan daripada misalnya Ready to eat. apa? Ready to eat yang bikin langsung. Iya, daripada yang sudah ada tinggal dijual dan dilakukan tiap hari, mending Open PO ya untuk Open PO, strategi penjualan lebih Iya, enak itu ya. Kalau Open PO kan langsung banyak ya, jadi enak juga kerjanya gitu loh. Sekalian capek langsung. Tapi kalau pengalaman yang selama ini dilakukan oleh Mbak Vivi dan mamanya, Open PO-nya itu ada berapa item tuh? Atau semua wis Open PO enggak dong ya? Enggak selalu. Nah, pasti ada lemper sama siomay. Enggak selalu juga sih. Jadi suka-suka kita aja. Jadi kita pengennya mah besok buka PO apa? Bandeng aja gitu. Ya udah nanti bandeng dibarengin sama lemper, siomay, terus sinom kayak gitu, kerupuk puli kalau mungkin pas cuaca panas kali kita bisa bikin kerupuk puli. Nah, itu juga ada kerupuk puli bisa mentah, bisa matang gitu. Bisa mentah, bisa Produksi matang ya. sendiri, ya. Oke, soalnya Open PO di luar Open PO itu pesanan ini juga relatively hampir tiap hari ada. Nggak tiap hari, tapi tiap minggu pasti ada. Tiap minggu pasti Iya, ada. dan Oke. nominalnya nggak selalu sama. Nggak selalu Pokoknya sama. kalau nggak ada barengan kita minim 25. Tuh. Kalau average, kalau rata-rata sendiri omsetnya dalam seminggu bisa berapa biji lemper? 1.000? Dalam seminggu nggak sampai rata-rata. ya. Cuman kita hitung ketan kalau waktu bener-bener rame 1 minggu bisa 20 kilo. Satu minggu 20 kilo. Ketan. 1 kilo itu 200. Enggak ya? Nggak sampai. Enggak sampai. 25. 25. Ya, Iya, kalau 25. ya kalau lihat ukurannya besar kecilnya juga kan kita ada size-nya. Kalau lemper sampe mene yo, 1 kilo jadi banyak, Fred. Kalau pas rame dalam 1 minggu bener-bener rame itu bisa 400, 500 gitu. Wih, keren. Kalau rame betul, kalau nggak rame ya namanya orang jual. Ya. Sepi ya. Ya ada. Kalau siomay juga sama, kurang lebihnya seperti itu. Somay lebih banyak karena melayani di kantor-kantor juga, di kantor adik sepupu itu Rutin berarti itu ya. rutin tiap minggu pasti ada, seminggu 2 kali Open PO untuk kantor itu ada gitu. Itu sama sih suka-suka ya, kalau ini udah kantongnya tipis ini waktunya buka PO. Memang gitu. ya, cuannya gitu ya. Sewanger. Iya. Pebisnis memang gini ya. Ya. Mungkin memang supaya orang nggak bosen juga kali ya. Iya. Ya, Bisa jadi ada variasi. ada variasinya. Betul. Nggak kepingin buka untuk punya toko offline gitu atau titip di tempat-tempat atau dijual secara offline begitu? Enggak, belum. Belum Karena iya. Ini cuma sih kualan Iya, kayaknya. masih enggak ada, belum ada pikiran ke sana sama sekali. Gitu. Jadi sementara ini online masih aja. mengandalkan Iya, online ya. online aja. Dan itu orang pesan kalau pesan itu harus berapa paling lambat itu berapa jam sebelumnya kalau untuk lemper atau siomay 24 jam artinya sehari sebelumnya atau bisa lebih cepat dari itu misalnya 12 jam. kurang setengah Ada yang 12 pernah jam pesan jam 7 pagi minta dikirim jam 4 sore. Itu adihasa 100 lemper. Kalau kita semua bahannya ada, ketan stok ada, terus ayam ada ready gitu. Jadi itu bisa aja. Tapi kalau enggak
ready, ya maaf Ditolak. belum bisa melayani gitu karena terlalu mepet. Jadi tergantung aja, bisa ditanyakan, bisa di PM gitu. Ya, tapi memang belum kepikiran untuk misalnya mengembangkan dengan merekrut karyawan-karyawan yang nanti dididik untuk bisa mungkin bagian ini lempernya gitu, ngepel-ngepelnya, bungkusnya emang belum kepikiran untuk itu atau ada strategi ada pikiran seperti itu tapi masih belum ya karena ya itu tadi karena ada kegiatan di luar juga. Memang saya ini pengennya punya penghasilan yang saya juga bisa melakukan kegiatan saya yang di luar itu gitu loh. Jadi ini bisa bekerja maksudnya di luar tuh kerja. Enggak, kegiatan sosial aja. Kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial aja gitu. Jadi ini jalan yang kegiatan saya catering ini jalan, kegiatan sosial juga jalan. Oke, Mbak Vivi mungkin lebih mengejar upah di surga ya. Iya, dua-duanya akhirat. Dua-duanya. Iya, mulia ini. Bisa jalan dua-duanya. Balance dunia akhirat ini. Iya. Ya betul harum namanya ini. Iya. Kayak Ibu Kartini lah. Namanya Vivi. Namanya Vivi bukan harum yo. Oke, baik. Kita sudah sampai di bagian akhir, Mbak Vivi, dalam satu kalimat sebagai closing statement, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai sebuah inspirasi untuk sahabat-sahabat pelaku UMKM yang lain yang sedang menonton atau mendengarkan siaran kita ini? Ya, kembali ke yang tadi saya sudah sampaikan, untuk segala sesuatu itu ada masanya, ups and downs, duka ataupun suka itu ada masanya, dan di masa-masa itu jangan pernah berhenti untuk tetap belajar, berusaha, jangan pernah menyerah, itu aja. Gitu. Jadi pikirannya kita udah kayaknya stuck, nggak bisa apa-apa, tapi janganlah, pasti ada jalan keluar gitu loh. Jadi kita mesti berusaha cari celah gimana jalannya untuk tetap eksis, tetap bisa berkarya gitu aja. Jangan pernah menyerah, udah itu aja sih. Jangan pernah menyerah ya. Iya. Jadi ingat demasif ya kalau begitu ya. Jangan menyerah. Nah itu dia. Nyanyi. Ya. Saya tidak meminta Freddy Sambang untuk bernyanyi karena suaranya pasti sumbang. Pasti falas. Sambang itu pasti sumbang suaranya. Iya, kok tahu? Enggak tahu, belum tahu tapi pasti nanti kita kapan-kapan karaokean. Tapi Fred, dari diskusi kita hari ini, Freddy juga mencermati ya. Betul. Dan ternyata tipikal pelaku-pelaku UMKM itu macam-macam. Mbak Vivi ini bukan tidak mengejar keuntungan, tetapi Mbak Vivi so far sampai di titik ini masih berusaha mencari keseimbangan. Ya, artinya akhirat ya. Ya, artinya tidak selalu harus seimbang balance. Harus seimbang balance. Dan apa yang menarik dari diskusi kita dari pengamatan Anda, Fred? Yang pertama yang bisa saya ambil yaitu sih kita itu diberi akal sama Tuhan. Ketika sudah jatuh pasti ada cara untuk bisa bangkit. Ya, nah itu. Percayalah itu ya. Betul. Ya, jadi kayak tadi kan sempat jatuh tapi ternyata muncul hal baru. Itu yang penting bagi teman-teman UMKM. Ya. Karena Mbak Vivi juga mengingatkan bahwa selalu akan ada masa-masa sulit, tahun-tahun sulit, hari-hari sulit. Betul. Tetapi percayalah bahwa semua itu akan berlalu. Betul. Ya, dan akan berganti dengan yang indah-indah pada waktunya. Yeah. Oke. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Sama-sama. Kalau Freddy, saya cuma bisa bilang thank you very much. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Siap. Saya Aldi juga mohon pamit bersama teman-teman saya untuk obrolan di Rumah UMKM. Sampai kita ketemu di Rumah UMKM selanjutnya.